Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Ibu Indah Anishkurillah SEMSI AK, Pak Watulaya Jati SEMSI, teman-teman kelas auditing A 2017 Universitas Negeri Semarang yang saya cintai, dan teman-teman YouTube yang semoga selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Humaydi Ninda Mulyadi, NIM 72114170666. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang akuntansi forensik sebagai tugas akhir untuk tahun ajaran 2019-2020. Buku yang saya gunakan bersumber dari akuntansi forensik karya Mark F. Zimmerman, Conan C. Albert, W. Steve Albert, Chad O. Albert, penerbit Change Learning, dan diterjemahkan kembali dalam bahasa untuk cetakan kedua penerbit Salemba 4 pada tahun 2017. Di sini saya juga menyarankan dan meminta kepada teman-teman untuk membeli buku yang berstiker hologram, yaitu buku yang asli. Mari sama-sama kita menghargai karya sang pencipta dengan menghargai ide-ide yang telah mereka tuangkan dalam buku ini. Oke teman-teman, karena di sini kami hanya diminta untuk memilih salah satu materi, jadi mungkin saya pikir saya akan membawakan materi yang mungkin sangat unik menurut saya, atau mungkin menurut kalian juga gitu. Jadi kenapa dikatakan unik? Karena kecurangan ini sering banget terjadi tapi masih terus terjadi. Kan biasanya kalau kecurangan udah sering terjadi kan biasanya kasusnya terbongkar yang motifnya seperti apa. Terus misalnya nanti nggak terjadi lagi. Tapi kalau kasus ini tuh nggak. Kasus ini tuh mudah banget buat terjadi dan mungkin sangat-sangat memungkinkan untuk terulang lagi. Makanya di sini kita akan kupas tuntas tentang apa aja sih alasan-alasan yang mendasari, tentang apa aja sih indikator-indikator yang digunakan, serta pada akhirnya kita akan memberikan solusi dan cara bagaimana sih supaya kecurangan-kecurangan ini nggak terjadi lagi. Dan saya harap teman-teman menonton sampai tuntas karena nanti di akhir kita akan bahas tentang indeks korupsi di Indonesia serta bagaimana sih sarannya, karena kita mencontoh salah satu negara yang mungkin sudah hampir bebas dari korupsi. Teman-teman udah pasti tahu dong kasus apa yang bakal aku bawain. Ya, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang kecurangan laporan keuangan terkait dengan pendapatan dan persediaan. Kok bisa sih? Kita mulai ya dari kecurangan yang pertama, yaitu kecurangan terkait dengan pendapatan. Sejauh ini, akun yang sering dimanipulasi ketika melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan adalah akun pendapatan dan atau piutang dagang. Dalam studi yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization, COSO, menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus kecurangan yang terjadi melibatkan akun pendapatan dan atau piutang dagang. Setidaknya mereka memiliki dua opsi untuk melakukan kecurangan terkait dengan pendapatan. Pertama, dengan mengakui pendapatan yang fiktif, dan yang kedua dengan mengakui pendapatan yang tidak tepat waktu atau mungkin pisah batas yang salah atau yang biasa sering kita sebut dengan cut off. Setidaknya ada dua alasan umum mengapa kecurangan laporan terkait dengan pendapatan sering terjadi. Pertama, ketersediaan berbagai alternatif yang dapat diterima dalam pengakuan pendapatan, dan yang kedua adalah mudahnya memanipulasi akun-akun pendapatan dan piutang dagang. Pertama, alternatif yang dapat diterima. Mengapa dikatakan seperti itu? Kembali lagi ke karakteristik organisasi ataupun mungkin perusahaan yang dimiliki oleh setiap bidang. Biasanya, contohnya aja gini, ada beberapa perusahaan yang menerima kas terlebih dahulu baru akhirnya mengirimkan barang, dan ada juga perusahaan yang mengirimkan barang terlebih dahulu baru menerima uang. Contoh yang pertama adalah perusahaan waralaba, dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Terus lagi juga ada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kontrak yang panjang, jadi mereka juga harus mengakui pendapatan dengan cara yang berbeda pula. Dan hal-hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan dalam pengakuan pendapatan. Apakah pendapatan itu mau diakui secara konservatif ataupun secara bebas. Tapi biasanya meskipun perusahaan tersebut sudah memiliki pengendalian yang baik ataupun perusahaan tersebut sudah dianggap kompeten gitu ya, para ahli dari keuangan juga masih belum bisa meyakinkan mana sih metode yang harus paling tepat untuk digunakan dalam pengakuan pendapatan. Hingga pada akhirnya perbedaan-perbedaan inilah yang akan menimbulkan susahnya menetapkan standar untuk tiap-tiap perusahaan yang berbeda tersebut. Alasan yang kedua adalah kemudahan dalam memanipulasi akun pendapatan dan piutang dagang. Biasanya sebenarnya cara ini sudah saya sampaikan di awal, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan pengakuan pendapatan fiktif, yang kedua adalah dengan melakukan pengakuan pendapatan yang salah pisah batas. Yaitu yang pertama adalah pengakuan fiktif. Jadi kayak sebenarnya pendapatan atau penjualan itu nggak pernah ada gitu, tapi diada-adain aja gitu. Nah, selanjutnya juga yang kedua adalah
dengan permasalahan pisah batas, yaitu dengan perusahaan-perusahaan melakukan kecurangan ini bisa dengan menyelesaikan kontrak dengan dokumen-dokumen palsu, serta biasanya mereka ini melakukan air jurnal topside, di mana jurnal yang terjadi ini langsung diposting ke buku besar tanpa membutuhkan dokumen pembantu seperti jurnal umum ataupun buku besar pembantu ataupun dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya dibahas tentang mengidentifikasi exposure kecurangan pendapatan. Saya langsung membahas langsung ke skema, yaitu bagaimana sih transaksi-transaksinya dan bagaimana sih cara mereka untuk memanipulasinya. Yang pertama ada menjual barang dan atau jasa kepada pelanggan. Akun-akun yang terkait ada piutang dagang dan pendapatan. Kalau misalnya seandainya dilakukan secara cash berarti langsung kas dan pendapatan ya. Cuman karena di sini perusahaan-perusahaan besar jadi mungkin ada sebagian yang cash jadi ada juga sebagian yang melakukan dengan piutang. Skema kecurangannya yang pertama ada mencatat penjualan fiktif, yaitu penjualan yang tidak pernah terjadi. Yang kedua ada mengakui pendapatan terlalu awal seperti kasus perusahaan Garuda. Yang ketiga ada memperbesar nilai penjualan dari nilai yang sebenarnya terjadi. Misal ada penjualan yang itu dilakukannya dengan harga 300, nah tapi perusahaan melebih-lebihkan dengan total 500 seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua membuat estimasi piutang tetap tagih. Akun yang terlibat ada beban piutang tetap tagih dan cadangan kerugian piutang tetap tagih, yaitu adalah memperkecil cadangan piutang tetap tagih sehingga piutang menjadi lebih besar. Selanjutnya yang ketiga ada dengan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Akun yang terlibat adalah retro penjualan dan piutang dagang dengan skema tidak mencatat pengembalian dari pelanggan atau mungkin dicatat pada akhir periode. Yang keempat ada menghapuskan piutang tetap tagih. Akun yang terlibat ada cadangan piutang tetap tagih dan piutang dagang, yaitu dimana tidak menghapuskan piutang tetap tagih atau menghapuskan piutang tetap tagih pada periode selanjutnya. Selanjutnya ada menerima kas setelah periode potongan. Akun yang terlibat ada kas dan piutang dagang. Skemanya dengan mencatat transfer bank sebagai penerimaan kas dari pelanggan, memanipulasi kas yang diterima oleh pihak terkait, dan mencatat ayat jurnal fiktif terkait kas seperti mendebit kas dan mengkredit piutang dagang. Dan yang terakhir ada menerima kas selama periode potongan. Akun yang terlibat ada kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Skema kecurangannya adalah tidak mencatat potongan yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya akan dibahas secara singkat dan padat mengenai mengidentifikasi indikator kecurangan pendapatan. Yang pertama ada indikator analitis, di mana perusahaan dapat terdeteksi melakukan kecurangan ketika auditor dapat memperhatikan akun-akun yang bersifat abnormal atau mungkin sangat-sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya, atau entah itu mungkin terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Nah, mungkin nanti itu yang akan menjadi fokus dari sang auditor melakukan identifikasi lebih lanjut. Biasanya ada dua cara ketika auditor untuk menganalisis. Yang pertama dengan membandingkan hasil keuangan dan tren perusahaan dengan hasil keuangan dan tren dari perusahaan-perusahaan sejenis dalam industri yang sama atau dengan rata-rata industri. Yang kedua ada dengan membandingkan jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan dengan aset atau informasi finansial ataupun non-finansial lainnya. Yang pertama berfokus pada perubahan saldo jumlah akun yang tercatat dari periode ke periode. Terdapat 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan memperhatikan langsung dari angka-angkanya. Misal ketika kita melihat piutang tahun lalu 200 juta. Nah, piutang tahun ini 300 juta, yang diperhatikan adalah angka-angkanya saja. Ya, untuk yang kedua adalah dengan melakukan presentasi. Jadi misal tahun 2017, 18, 19. Tahun 2017 ini piutangnya itu 100 juta. Tahun selanjutnya 2018 misal 150 juta. Tahun 2019 150 juta. Jadi ini diperhatikan bukan angkanya tapi melainkan dengan presentasinya. Tapi cara pertama dan kedua ini masih dirasa kurang efektif, sehingga cara yang terbaik adalah dengan melakukan cara yang ketiga, yaitu dengan memperhatikan dari cash flow. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan ini mereka tidak terlalu jeli dalam melakukan kecurangan. Mereka hanya memperhatikan akun-akun yang terlibat tanpa memperhatikan juga kas itu akan berputar seperti apa gitu. Nah, makanya auditor yang cermat biasanya akan memperhatikan dari cash flow-nya, apakah dirasa wajar atau tidak. Selanjutnya ada berfokus pada perubahan hubungan terkait pendapatan, yaitu berkaitan dengan rasio-rasio yang digunakan.
Setidaknya di buku Zimmerman terdapat 10 rasio, dimulai dari rasio atau margin laba kotor, yaitu dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih. Yang kedua dengan rasio persentase return penjualan, yaitu dengan membagi return penjualan dengan total penjualan kotor. Selanjutnya ada rasio persentase potongan penjualan, yaitu dengan membagi potongan penjualan dengan penjualan kotor. Yang keempat ada piutang dagang, yaitu dengan membagi penjualan dengan piutang dagang. Selanjutnya ada jumlah hari dalam piutang, yaitu dengan membagi 36 hari dengan perputaran piutang dagang. Selanjutnya ada cadangan piutang tak tertagih sebagai persentase dari piutang dagang, yaitu dengan cara membagi cadangan piutang tak tertagih dengan total piutang dagang. Selanjutnya ada rasio perputaran aset dengan cara membagi total penjualan dan rata-rata total aset. Selanjutnya ada rasio perputaran modal kerja dengan membagi penjualan dan rata-rata modal kerja. Selanjutnya ada rasio margin kinerja operasional dengan membagi laba bersih dengan total penjualan. Selanjutnya dan yang terakhir ada laba per saham, yaitu dengan membagi laba bersih dengan jumlah lembar yang beredar. Selanjutnya ada membandingkan informasi laporan keuangan antar perusahaan, yaitu dengan yang tadi sudah disampaikan adalah dengan membandingkan rasio-rasio dari perusahaan sejenis. Misal tadi kan ada 10 rasio di sini. Nah, kita bisa memperhatikan misal perusahaan ini rasio margin laba kotornya misal katakanlah 3. Nah, kita lihat perusahaan-perusahaan lain, kalau seandainya perusahaan lain itu bisa hanya sampai yang tertinggi itu 2, mungkin 1,5, 1,8. Nah, ketika perusahaan yang kita audit berada di angka 3, berarti kita bisa mengindikasikan untuk memeriksa lebih lanjut apakah ini hanya sebuah kecurangan agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, atau memang perusahaan tersebut ini mampu untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada membandingkan jumlah dalam laporan keuangan dengan jumlah aset yang dipresentasikan. Jadi direpresentasikan maksudnya. Biasanya ketika kita langsung mengecek untuk bagian aset, misal ketika diketahui bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan sekian, nah kita langsung mengecek dengan bukti yang ada di gudang. Jadi kita tidak mengecek dengan kartu persediaan, melainkan dengan langsung ke gudangnya gitu loh. Dan nanti kita bisa juga tanya-tanya sama pengawas di sana, atau mungkin pengelola di sana, atau mungkin dengan pengatur di sana, atau mungkin nanti akan dijelaskan dengan sistem informasi dan pengaduan di mana whistleblower akan terlibat di dalamnya. Oke, untuk indikator yang selanjutnya adalah pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Salah satu cara yang umumnya digunakan untuk melakukan kecurangan oleh manajemen adalah dengan melakukan posting satu atau lebih ayat jurnal secara langsung pada catatan akuntansi. Dan biasanya dalam pemastikan ini tidak diawasi oleh pengendali internal, di mana sang pencatat ini bisa sebebas-bebasnya dalam memposting jurnal tersebut. Dan biasanya jurnal ini berkaitan dengan jurnal top site yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana tidak melalui proses jurnal umum dan kurangnya bukti pendukung yang benar. Jadi memang penjualannya ini untuk skema yang fiktif. Selain itu, mengapa kita harus memperhatikan indikator-indikator tersebut? Karena biasanya mereka ini dilakukan untuk waktu yang lama kan, karena akan sangat banyak banget atau mungkin bahkan jutaan ayat jurnal setiap tahunnya. Oleh karenanya harus didukung juga oleh kecermatan dari auditor. Saat ini mungkin sudah sangat berkembang ya, bisa dengan menggunakan perangkat lunak seperti Picalo, ACL ataupun IDEA. Dan ketika kita menggunakan indikator ini, kita harus memperhatikan dari pertanyaan 5W dan 1H, seperti who, siapa yang memposting ayat jurnal, what, untuk apa ayat jurnal tersebut, when, kapan ayat jurnal tersebut diposting, where, di mana ayat jurnal tersebut diposting dalam sistem akuntansi, why, mengapa jurnal tersebut diposting, dan yang lain, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain selanjutnya. Dan biasanya kita juga harus sangat-sangat lebih memperhatikan pada akhir tahun, karena biasanya CFO ini akan mengontrol tiap akhir tahun kan, sesaat sebelum akhir tahun, untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dan biasanya CFO ini akan mendekati post ayat jurnal bernilai besar dan nanti akhirnya dibulatkan. Nah, inilah yang harus dicurigai.
Untuk selanjutnya ada pencarian aktif indikator pengendalian. Ya mungkin udah ngerti juga ya dari katanya sendiri, itu pengendalian yang pasti berkaitan dengan kontrol dari perusahaannya itu sendiri. Nah, tentang bagaimana sih auditor itu dikasih kebebasan untuk mendalami perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ditutupi, nah itu bisa juga diindikasikan. Nah, saat itu auditor juga bisa langsung menggunakan segitiga kecurangan, di mana yang isinya ada tekanan yang dirasakan, rasionalisasi, peluang atau kesempatan yang dimiliki. Selain itu, untuk indikator selanjutnya ada pencarian secara aktif indikator perilaku atau indikator verbal dan indikator gaya hidup. Ini berkaitan dengan tingkah laku, tentang tata bahasa atau gaya yang digunakan, dan bagaimana gaya hidup dari seseorang tersebut, apakah hidupnya hedonisme ataupun seperti apa, dan nanti akan dianalisis seperti itu. Nah, contohnya aja untuk indikator verbal, respon yang tidak konsisten ketika ditanyakan, menolak akses terhadap fasilitas pegawai catatan pelanggan pemasok atau pihak lain, tekanan waktu yang tidak masuk akal, pendendaan yang tidak biasa, respon dari manajemen yang tidak benar, perilaku yang mencurigakan, itu untuk indikator perilaku atau indikator verbal. Untuk indikator gaya hidup seperti penjualan saham perusahaan dalam skala besar, bonus yang dengan nilai yang tidak signifikan terkait pemenuhan perkiraan laba, kekayaan bersih pribadi eksekutif terkait dengan saham perusahaan. Selanjutnya ada indikator yang terakhir, yaitu indikator untuk informasi dan pengaduan yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu berkaitan dengan whistleblower, di mana whistleblower diberikan perlindungan untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya terjadi, dan biasanya penggali informasi ini harus menentukan seperti apa sih cara yang digunakan dan siapa sih objek yang akan menjadi penentu. Dan biasanya beberapa kecurangan yang diungkapkan itu biasanya berasal dari bawahan, karena mungkin bawahan yang tidak terima atau mungkin bawahan yang merasa terancam, sehingga pada akhirnya bawahan para whistleblower ini yang harus diberikan perlindungan. Dan biasanya dari beberapa indikator yang sudah disampaikan sebelumnya, indikator inilah yang paling sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam pencarian kecurangan terhadap pendapatan. Selanjutnya adalah menindaklanjuti indikator-indikator kecurangan, yaitu dengan cara memastikan apakah kecurangan tersebut benar-benar terjadi. Jika sudah terjadi, dan bagaimana sih caranya, nanti akan dibahas juga lebih lanjut untuk di akhir. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas kecurangan yang kedua, yaitu terkait dengan persediaan dan harga pokok penjualan. Selain skema yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu skema tentang kecurangan pendapatan dan piutang dagang, skema lain yang sering terjadi di dalam kecurangan terhadap laporan keuangan adalah persediaan dan harga pokok penjualan. Pada beberapa kecurangan laporan keuangan yang cukup terkenal terdapat persediaan yang lebih saji. Contohnya saja seperti Parmor yang memindahkan barang dari gudang yang satu ke gudang yang lainnya, tetapi persediaannya dicatat 2 kali. Ataupun seperti kasus terbaru yang dilakukan oleh Rip It Corporation, yaitu di mana CFO-nya ini memanipulasi dengan cara tidak membuat jurnal penyusutan untuk barang-barang yang menyusut, ataupun jurnal yang baru untuk persediaan yang hilang karena dicuri, serta CFO-nya ini juga memperbesar nilai persediaan dengan berbagai cara yang lainnya, serta membuat ayat jurnal topside yang sudah diceritakan sebelumnya, itu membuat jurnal tanpa ada bukti. Dan biasanya kecurangan terhadap persediaan ini tidak hanya dilakukan untuk persediaan yang lebih saji, tetapi juga ada kurang saji. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih baru ataupun perusahaan yang sedang berkembang untuk menghindari pajak yang dibayarkan terhadap pemerintah federal. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa ketika persediaan lebih saji, maka HPP akan kurang saji, sehingga margin kotor dan laba bersih akan menjadi lebih saji. Dengan skema penjualan bersih dikurang HPP sama dengan margin kotor dikurang beban sama dengan laba bersih. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pemberian bersih dikurang persediaan akhir, yaitu biasanya kecurangan ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan memperkecil pembelian, yang kedua dengan memperbesar potongan atau retur pembelian, dan yang ketiga adalah memperbesar persediaan akhir. Dan biasanya dari ketiga cara ini, cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memperbesar persediaan akhir.
Namun, perlu saya sampaikan di sini bahwa kecurangan terhadap nilai persediaan adalah kecurangan yang sangat sulit untuk disembunyikan tanpa diketahui oleh pihak lain. Mengapa demikian? Karena persediaan akhir pada tahun pertama akan menjadi persediaan awal pada tahun berikutnya. Sehingga dapat dipastikan ketika suatu perusahaan berusaha untuk melakukan kebohongan, terutama dengan melibatkan akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan terus melakukan kecurangan untuk tahun-tahun yang selanjutnya, karena perusahaan tersebut akan berusaha untuk memainkan antara untung rugi dengan melibatkan akun-akun yang telah mereka pilih. Dan lebih parahnya, biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melibatkan akun-akun persediaan dan harga pokok penjualan tidak dapat bertahan lebih dari 3 tahun, seperti contoh Sunbeam Corporation dan Miniscribe Corporation. Selanjutnya ada mengidentifikasi exposure kecurangan persediaan. Untuk memahami kecurangan laporan keuangan terkait dengan persediaan, kami menggunakan metode yang sama dengan kecurangan pada pendapatan dan piutang dagang. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi exposure kecurangan pada laporan keuangan, dan yang kedua membahas indikator kecurangan laporan keuangan, yang ketiga membahas cara proaktif tentang bagaimana sih mencari indikator-indikator tersebut sesuai dengan kecurangan yang terjadi, dan yang keempat adalah tentang bagaimana cara menindaklanjuti setelah indikator-indikator tersebut ditemukan. Terdapat sejumlah potensi skema kecurangan persediaan yang untuk di persediaan ini terdapat setidaknya ada 6 kasus. Yang pertama yaitu mengenai pencatatan ganda, di mana persediaan dicatat 2 kali. Yang selanjutnya ada kapitalisasi biaya yang seharusnya dibebankan, yaitu berkaitan dengan perusahaan berusaha untuk membesar nilai persediaan dengan cara menambah-nambah biaya yang seharusnya bukan menjadi periode saat itu. Yang ketiga ada permasalahan pisah batas, di mana dicatat pada periode yang bukan tempatnya. Yang keempat ada estimasi berlebihan terhadap nilai persediaan, yaitu biasanya dilakukan ketika perusahaan salah mengambil sampel, terutama untuk persediaan akhir. Yang kelima ada faktor diterbitkan tetapi barang ditahan, yaitu perusahaan berusaha untuk memperbesar nilai persediaan tetapi dengan memperkecil harga pokok penjualan. Yang keenam adalah persediaan konsinyasi, di mana perusahaan konsinyasi ini tidak berhak untuk mencatat persediaan dagang, tapi dia itu mencatatnya, jadi sehingga dicatat 2 kali seperti yang terjadi yang saya sampaikan di awal. Contoh kasusnya adalah Parmor, hanya dengan memindahkan barang dari gudang yang satu ke gudang lainnya tetapi dicatat 2 kali. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi dalam kecurangan persediaan, yaitu bagaimana skema kecurangan tersebut dapat terjadi. Transaksi yang pertama dimulai dari pembelian persediaan. Akun yang terkait ada persediaan utang dagang ataupun kas, tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut membayar. Skema kecurangannya adalah nilai pembelian yang kurang saji, keterlambatan dalam mencatat pembelian, ataupun penjualan yang tidak dicatat. Selanjutnya ada pengembalian barang dagangan kepada pemasok. Akun yang terkait ada utang dagang dan persediaan ataupun kas. Selanjutnya skema yang terjadi adalah retur penjualan yang lebih saji, pencatatan retur pada periode yang bukan tepatnya. Selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok dalam periode potongan. Akun yang terlibat adalah utang dagang, persediaan, kas. Skema kecurangan potongan pembelian yang lebih saji tidak mengurangi biaya persediaan. Selanjutnya ada pembayaran kepada pemasok tanpa potongan pembelian. Akun yang terkait adalah utang dagang dan kas. Skema kecurangannya adalah meskipun dilakukan tanpa potongan, tetapi perusahaan memasukkan potongan tersebut. Selanjutnya ada persediaan dijual, harga pokok penjualan diakui. Akun yang terkait HPP dan persediaan. Skema kecurangan adalah pencatatan jumlah yang terlalu rendah, tidak mencatat HPP atau mengurangi persediaan. Selanjutnya ada persediaan menjadi usang sehingga persediaan itu dicatat dengan nilai yang lebih rendah. Akun yang terkait kerugian akibat penurunan nilai persediaan dan persediaan. Skema kecurangan tidak menghapuskan atau menurunkan persediaan yang usang, rusak, ataupun hilang. Selanjutnya ada estimasi jumlah persediaan. Akun yang terkait ada penyusunan persediaan yang diestimasi lebih tinggi. Selanjutnya ada penghitungan jumlah persediaan. Akun yang terkait
penyusutan persediaan dengan skema penghitungan persediaan yang terlalu tinggi, penghitungan ganda dan sebagainya. Selanjutnya ada kapitalisasi jumlah yang seharusnya dibebankan. Dan yang terakhir dalam skema ini adalah penentuan biaya persediaan. Akun yang terkait adalah persediaan dan HPP dengan skema menggunakan biaya yang tidak tepat, membuat tambahan biaya yang tidak diperlukan, dan mencatat persediaan. Oke, selanjutnya adalah menganalisis indikator terkait dengan kecurangan terhadap persediaan. Sebenarnya indikator-indikator yang digunakan saat ini tidak jauh berbeda dengan indikator yang digunakan untuk menganalisis kecurangan terhadap pendapatan. Mungkin yang berbeda adalah indikator di dalamnya, terutama untuk indikator analitis, di mana rasio yang digunakan untuk menganalisis antara kecurangan terhadap pendapatan dan kecurangan terhadap persediaan juga berbeda, tapi selebihnya sama saja. Sebelumnya kita juga sebelum kita membahas tentang indikator itu sendiri, kita harus mencari secara proaktif indikator-indikator kecurangan terkait dengan persediaan tersebut. Kata proaktif sendiri di dalam KBBI berarti adalah tindakan yang lebih aktif. Tindakan ini lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Tindakan ini bermakna bahwa kita bertindak atas fungsi keputusan kita, bukan kondisi kita. Sehingga sikap proaktif inilah yang harus dimiliki oleh setiap auditor untuk menganalisis apa saja sih kemungkinan-kemungkinan akan terjadi, karena kita nggak cuma sekedar berinisiatif, tapi kita juga mencari cara menyeluruh dan mendalam, serta berusaha untuk menganalisis lebih jauh tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak hanya inisiatif saja, tapi lebih menjauh dibanding sekedar kata itu. Untuk indikator yang pertama adalah indikator analitis persediaan dan HPP, di mana indikator ini dapat ditemukan secara nggak sengaja ataupun secara sengaja, dan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ekonomi, transaksi akuntansi, hubungan keuangan dan non-keuangan yang terlihat tidak wajar. Namun untuk menentukan apakah akun tersebut dianggap tidak umum, auditor membutuhkan referensi yang digunakan sebagai pembanding. Biasanya yaitu dengan 4 hal. Yang pertama, fokus pada perubahan saldo yang tercatat dari periode ke periode, yaitu dengan cara sama saja yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan berfokus kepada angka-angka saja ataupun berfokus dengan persentase, dan yang terakhir adalah dengan mempelajari arus kas. Yang selanjutnya adalah fokus pada perubahan hubungan dari periode ke periode. Dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu dengan menganalisis rasio. Rasio yang digunakan di sini ada 7, karena kalau tadi di pendapatan ada 10, di sini hanya ada 7. Rasio yang digunakan pertama ada rasio margin atau laba kotor, yaitu dihitung dengan cara membagi laba kotor dengan penjualan. Selanjutnya ada perputaran persediaan dengan cara membagi HPP dengan rata-rata persediaan. Selanjutnya ada jumlah hari untuk penjualan persediaan, di mana dengan membagi jumlah hari dalam setahun dibagi dengan rasio perputaran persediaan. Selanjutnya ada perputaran aset dibagi dengan penjualan bersih dengan rata-rata total aset. Selanjutnya ada rasio perputaran modal kerja dihitung dengan rata-rata pembelian bersih, dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata modal kerja. Selanjutnya ada rasio kinerja operasional dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Terakhir ada laba per saham dengan cara membagi laba dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada cara kedua untuk nomor kedua dalam indikator analitis, yaitu dengan mengonversi laporan keuangan dalam bentuk horizontal, kemudian menganalisis perubahan persentase saldo akun dari periode ke periode. Selanjutnya untuk opsi yang ketiga adalah membandingkan informasi laporan keuangan dengan perusahaan lain, yaitu dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis, apakah nilai persediaan sudah layak ataupun belum, seperti itu. Lalu dikaitkan juga dengan rasio-rasionya. Selanjutnya ada yang terakhir adalah membandingkan jumlah dalam laporan keuangan dengan jumlah aset yang direpresentasikan. Yang tadi juga sama seperti di kecurangan terhadap pendapatan yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya yang kedua adalah pencarian secara aktif indikator akuntansi atau indikator dokumentasi. Sama saja seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya ada indikator pengendalian, sama saja. Untuk selanjutnya ada verbal dan gaya hidup, juga sama saja. Untuk yang aktif
Untuk pencarian secara aktif atas informasi dan pengaduan juga sama saja. Jadi kita sudah ada di akhir bab. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang kasus-kasus yang terjadi. Jadi kita akan menganalisis kasus-kasus terutama yang terjadi di Indonesia. Oke teman-teman, kasus yang pertama datang dari salah satu perusahaan BUMN di Indonesia dengan salah satu perusahaan swasta yang juga di Indonesia. Jadi pada Desember 2006, Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan Ruislek atau tukar guling, di mana perusahaan BUMN yang bernama PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) menukarkan asetnya dengan PT GDC, sebuah perusahaan swasta. Dalam prospek tersebut, PT ISN menukarkan tanah seluas 178.497 meter persegi di kawasan Senayan dengan tanah seluas 47 hektar beserta pabrik dan mesin di Karawang. Berdasarkan hasil temuan BPK, untuk semester 2 tahun anggaran 1998/1999, menyatakan Ruislek tersebut merugikan negara sebesar 121.628 miliar rupiah. Kerugian itu terdiri dari kekurangan luas bangunan pabrik dan mesin milik PT GDC senilai 63,954 miliar. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh salah satu KJPP bernama PT Sukovindo pada 1999, penyusunan nilai aset pabrik milik PT GDC senilai 31,456 miliar 31,546 miliar dan kelebihan perhitungan tanah senilai 0,127 miliar. Selain itu ditemukan bahwa terdapat nilai saham yang belum dibayarkan oleh PT GDC kepada investor sebesar 26 miliar. Solusi yang dapat diberikan agar kasus seperti PT ISN dan PT GDC tidak terulang lagi adalah dengan memastikan bahwa harus juga terdapat saksi ketika melakukan jual dan beli. Dan terutama dalam melakukan jual beli ini harus disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terjadi ayat jurnal topside seperti pada kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Mungkin tidak menjadi masalah ketika kecurangan itu dilakukan dalam perusahaan sendiri, tapi akan menjadi bermasalah ketika perusahaan tersebut melibatkan perusahaan lainnya dan berpotensi merugikan negara, seperti itu. Selain itu, untuk pemimpin dari PT ISN diharapkan untuk tidak sekedar mengambil keputusan sendiri, karena ini berkaitan dengan aset negara, dan aset negara adalah berguna untuk mensejahterakan rakyat umum. Jadi bukan hanya untuk salah satu pihak tertentu, melainkan untuk rakyat umum, sehingga dapat pastikan bahwa pemimpin tersebut haruslah pemimpin yang kompeten dan profesional. Selain itu dapat diberikan juga masukan agar PT ISN dan mungkin untuk PT-PT lainnya, terutama yang bergerak untuk organisasi publik, untuk lebih mampu dalam mengontrol pengendalian internalnya. Jadi jangan sampai dirugikan. Jadi kita sama-sama harus membangun negara ini gitu, dan tidak hanya untuk perusahaan publik saja, tapi perusahaan swasta juga diharapkan untuk mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran dan ikut berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan bangsa. Untuk kasus kedua lagi-lagi datang dari organisasi publik. Saya nggak tahu ya kenapa dapatnya organisasi publik mulu di sini. Jadi organisasi ini bernama PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 132 miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa HTM. Namun, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan hasilnya terdapat kesalahan yang cukup besar, yaitu di mana Direktur Kimia Farma melakukan penjualan, dan penjualannya ini dicatat secara ganda dan disajikan pada unit-unit yang tidak dijadikan sampel oleh akuntan publik. Dan oleh karena kecurangan ini,
PT Kimia Farma sendiri ini didenda 500 juta, direksi lama ini didenda 1 miliar, serta akuntan publik HTM didenda sebesar 100 juta atas kegagalannya dalam menemukan kecurangan tersebut. Nah, solusi yang bisa diberikan atas kasus Kimia Farma ini adalah dengan memastikan bahwa terutama untuk sebagai akuntan publik ya, supaya kita untuk lebih aktif dalam menganalisis ketika kita berusaha untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan. Kita harus memastikan dulu apakah pengendalian internalnya sudah baik. Lagi-lagi membawa pengendalian internal, karena pengendalian internal sendirilah ini sendirilah yang akan membawa pada hal-hal yang lainnya. Di dalam pengendalian internal yang baik terdapat suatu budaya yang baik, dan suatu budaya yang baik akan berpengaruh dalam hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi dapat disampaikan bahwa pemilihan pemimpin yang baik dan melakukan lingkungan yang baik adalah salah satu opsi yang sangat tepat agar keberlanjutan perusahaan tetap terjaga. Selanjutnya, kasus terakhir mungkin ya, karena kalau ngomongin masalah kasus di Indonesia banyak banget ya kasusnya. Apalagi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang indeks persepsi korupsi untuk Indonesia itu sendiri. Jadi kasus terakhir yang saya pilih, dan mungkin kalian udah pasti tahu banget, kalian udah pasti, karena ini booming banget deh, kalian pasti tahu tanpa aku cerita. Jeng 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 jeng, kasus Garuda Indonesia. Ya udah pasti kalian udah tahu banget ya, dan aku pikir aku nggak perlu menjelaskan lebih mendetail. Jadi kasus ini terjadi karena Garuda Indonesia ini sendiri mengakui pendapatan yang sebenarnya belum diterima, atau mungkin pengakuan pendapatan yang mungkin belum tepat waktu gitu, dimana PT Garuda Indonesia ini sendiri bekerja sama dengan PT Mahata Aero Group untuk penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD 23.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, USD 28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan oleh Mahata. Mungkin sebenarnya yang menjadi alasan kenapa direkturnya ini ingin mengakui pendapatan lebih awal adalah karena dari kuartal-kuartal yang sebelumnya adalah Garuda Indonesia mengalami kerugian. Jadi untuk tetap mempertahankan investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaannya. Jadi berusaha untuk dipertahankan tetapi dengan cara yang salah. Lantas solusi apa sih yang bisa diberikan? Yang pasti adalah kita harus melihat dari marketplace tersebut, karena bisa jadi ini adalah salah satu efek greedy dari pemimpin. Kembali lagi ke dalam pemimpin dan lingkungan pengendalian ya pasti. Terutama tapi pasti pemimpin sih yang memegang kendali penuh, di mana pemimpin ini haruslah seseorang yang memiliki tingkat kejujuran. Pemimpin yang dapat dipastikan bahwa dia tahu apa sih produk yang dipasarkan dan bagaimana sih caranya untuk tetap survive gitu, bahkan dengan keadaan yang sulit sekalipun, supaya usahanya tetap berjalan gitu. Entah mungkin menurunkan harga atau mungkin dengan memberikan diskon, ataupun dengan hal-hal lain supaya perusahaannya ini nggak sampai mengalami kerugian gitu. Jadi jangan sampai berfokus terhadap suatu hal gitu. Misal contohnya aja kan Garuda Indonesia untuk sektor penerbangan. Nah mungkin perusahaan ini bisa bergerak dalam sektor lain, mungkin entah itu makanan atau mungkin yang lain, supaya perusahaan ini tetap bisa survive gitu, tapi dengan memperhitungkan dirinya sendiri, memperhitungkan untung ruginya sendiri. Tapi jangan sampai perusahaan ini melakukan kecurangan gitu loh, karena ketika untuk melakukan kecurangan itu akan memicu perusahaan-perusahaan lain untuk bisa, oh ya gampang kok, kalau misal kita main bersih mah nggak akan ketahuan, karena akan memacu seperti itu. Apalagi Garuda Indonesia ini salah satu BUMN juga kan di Indonesia. Nah makanya kita harus make sure dulu bahwa kita bertanggung jawab, setidaknya nggak untuk orang lain lah, tapi setidaknya untuk diri kita sendiri, dan nanti kita juga akan bertanggung jawab terhadap orang-orang lainnya. Kan nanti ujung-ujungnya bakal jadi sedih juga ketika investor udah percaya gitu, udah tetap nanemin, tapi ujung-ujungnya hancur juga kan, juga malah nanti perusahaannya didenda, direkturnya didenda, KAP-nya didenda, jadi semuanya malah jadi hancur gitu, dan itu akan menjatuhkan juga nama Indonesia di mata dunia. Seperti
Nah, lantas gimana sih indeks korupsi di negara Indonesia itu sendiri? Berdasarkan artikel yang telah tayang di kompas.com tertanggal 23 Januari 2020 dengan judul Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2019 naik jadi 40 dengan penulisan Yama Sabi dan editor Christian Edlianto. Jakarta, kompas.com. Transparansi Internasional Indonesia (TII) merilis data Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia pada 2019. Manajer Departemen Riset TII, Pak Wawan Suyatmiko, mengatakan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan skor tertinggi 100. Indeks Persepsi Korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor 0 untuk negara yang sangat korup dan skor 100 untuk negara yang sangat bersih. Jika dilihat berdasarkan peringkat, tahun 2019 ini Indonesia berada di posisi ke-85 dari 180 negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi mengalami kenaikan 2 tingkat dari tahun 2018. Pada 2018, Indonesia memiliki skor 38 dari 100 dengan peringkat 89 dari 180 negara. Pak Wawan menilai kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi menjadi bukti langkah Indonesia memberantas korupsi cukup berpengaruh. Dia mengatakan, hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif. Setidaknya ada 5 negara yang memiliki angka yang sama dengan Indonesia, yaitu Burkina Faso, Guyana, Lesotho, Trinidad dan Tobago, serta Kuwait. Menurut Pak Wawan, ada 4 sumber data yang menyumbang kenaikan CPI di Indonesia pada tahun 2019, mulai dari Political Research Service (IMD) World Competitiveness Yearbook, Political and Economic Consultancy, dan World Justice Project Rule of Law Index. Lantas, kalau Indonesia aja berada di skor 40, apa aja sih negara yang memiliki kedudukan tertinggi dengan konotasi negara terbersih? Jadi, negara paling bersih dari korupsi ada 5, yaitu yang pertama ditempati oleh Denmark, kedua Selandia Baru, ketiga Finlandia, keempat Singapura, dan yang kelima adalah Swedia. Data ini dilansir dari statista.com, Transparansi Internasional. Denmark menempati angka ke-88, Selandia menempati 87, Finlandia menempati 85, Singapura menempati 85, dan Swedia menempati 85. Lantas, kalau Indonesia di angka skor 40, Pak Wawan menyampaikan hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis, serta masyarakat sipil menunjukkan pengaruh yang positif. Setidaknya ada 5 negara yang memiliki skor yang sama dengan Indonesia. Negara tersebut yakni Burkina Faso, Guyana, Lesotho, Trinidad dan Tobago, serta Kuwait. Menurut Pak Wawan, ada 4 sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia tahun 2019, mulai dari Political Research Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economic Risk Consultancy, dan World Justice Project Rule of Law Index. Nah, tadi kita udah sama-sama bahas ya, negara Indonesia itu ada di urutan berapa, dengan skor berapa. Nah, lalu siapa sih negara unggul yang menempati posisi utama untuk negara yang paling bersih dari korupsi? Berdasarkan data yang bersumber dari statista.com, Transparansi Internasional, parameter untuk negara paling bersih dari korupsi diraih oleh negara Denmark dengan skor 88, dilanjut oleh negara Selandia Baru dengan skor 87, dilanjut oleh Finlandia dengan skor 85, dilanjut oleh Singapura dengan skor 85, dan dilanjut oleh Swedia dengan skor 85. Nah, kalau misalnya negara Denmark aja bisa sampai ke skor 88, kok Indonesia cuma ada yang ke 40 sih? Berarti kan ada permasalahan dengan angka 60 ya, dimana negara Indonesia belum mampu menjadi negara yang sepenuhnya bebas gitu dari korupsi, meskipun setidaknya ada peningkatan dari tahun ke tahun ya gitu. Cuman angka 60 ini menunjukkan bahwa bahkan masih kurang dari setengah gitu loh korupsi di Indonesia ini sendiri.
berarti masih banyak orang-orang yang melakukan tindakan korupsi di Indonesia. Oke teman-teman, this is the end of the listening session. Makasih udah merhatiin sejauh ini, udah bertahan sejauh ini ya untuk mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan seksama. Jadi di sini adalah saran yang dapat diberikan kepada negara Indonesia untuk setidaknya bisa sedikit lebih bebas lah dari korupsi. Saya tidak mengharapkan dengan opsi yang besar, tapi setidaknya ada sedikit peningkatan slow but sure in the long term dengan belajar dari negara Denmark berdasarkan artikel-artikel yang sudah saya baca. Jadi yang pertama adalah kita bahas dulu tentang negara Denmark sendiri. Meskipun negara Denmark menjadi negara yang nomor 1 dengan negara yang bersih, bukan berarti Denmark sepenuhnya bersih dari korupsi. Tetapi kita dapat mencontoh dengan beberapa hal. Yang pertama adalah orang-orang dan rasa kepercayaannya, di mana orang-orang Denmark percaya bahwa ketika mereka menjadi pemimpin, mereka harus memiliki integritas yang tinggi, dan inilah yang ditanamkan dalam setiap orang. Kita juga bisa mencontoh negara Jepang saja contohnya. Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak perlu untuk mengikuti ulangan karena mereka akan jauh lebih mendalami dan mempelajari tentang pendidikan moral, dan seperti inilah juga yang harus diterapkan di negara Indonesia, bahwa moral jauh lebih penting dibanding isi otak sendiri gitu loh, dibanding tentang pengetahuannya dia tentang dunia gitu. Yang penting dia memiliki nilai kejujuran, karena kejujuran inilah yang akan berpotensi untuk meningkatkan kualitas dari negara Indonesia. Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, Indonesia cuma kekurangan orang-orang yang jujur. Selain itu, integritas politik ini nanti pada akhirnya menjadi kunci dalam melawan korupsi. Apalagi jika integritas politik ini dilakukan oleh kaum elit yang memiliki berbagai kepentingan tinggi, tetapi mereka tetap berusaha untuk jujur. Jadi mereka akan menjadi play role ataupun model untuk orang-orang di sekelilingnya. Selain itu, Duta Besar Denmark di Indonesia, Kasper Kjelleng, mengungkapkan kiat-kiatnya dalam bagaimana sih negaranya mengatasi korupsi, yaitu bagaimana mereka membuat semangat anti korupsi menjadi hal yang sangat mainstream di Denmark. Apa sih maksudnya mainstream? Di mana negara mereka adalah negara yang menerapkan nol toleransi terhadap korupsi. Kan kadang banyak banget ya di Indonesia, ada orang korupsi tapi malah tinggalnya di rutan yang nyaman, yang malah mereka tetap punya akses untuk keluar masuk luar negeri. Nah seperti itulah yang harusnya dicegah untuk Indonesia, di mana para koruptor di Indonesia harus diberikan efek jerah agar tidak terjadi lagi gitu. Selain itu juga KPK harus memberikan perlindungan yang lebih, terutama untuk para whistleblower seperti negara Denmark yang menyediakan hotline 24 jam di mana publik bisa memberitahukan indikasi kecurangan yang dilakukan. Selain itu juga KPK yang ada di negara Denmark ya, entah apa sebutannya, itu tidak hanya terdiri dari satu lembaga gitu, tidak hanya satu pusat dan beberapa cabang seperti Indonesia, tetapi KPK-nya ada di setiap lembaga, terutama untuk lembaga pemerintahan. Jadi di mana publik ini bisa bebas untuk mengakses data-data dan bagaimana sih melihat pengeluaran dari negara tersebut, seperti itu. Jadi selain itu juga hal yang terakhir yang saya baca dari artikel adalah di mana para pemimpin yang akan menjabat juga diberikan pelatihan khusus, di mana pelatihan khusus ini bertujuan untuk bagaimana pejabat tersebut untuk bisa tetap kuat dalam menghadapi tantangan ataupun godaan dalam mengatasi anti korupsi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sampai sejauh ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya juga ingin membuat suatu semangat saya adalah KPK, you're not standing alone, we're standing with you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.